Silakan Tian. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang banget bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara hari ini. Ya, nama saya Christian Leo, tapi saya bukan Edi Leo. Saya pelayanan hari ini di Los Angeles sama teman-teman pemimpin yang lain. Hari ini lagi datang sama keluarga karena kemarin adik menikah. Jadi ada kesempatan hari ini saya bisa sharing di tengah-tengah saudara-saudara hari ini. Ini istri, namanya Tatya, dan itu anak-anak saya, Julian, dia umur 5, dan Holiday. Katanya Holiday mirip Kak Ros. Personalitinya juga sih. Jadi mereka hari ini gak bisa ada sama-sama dengan kita karena ada di Bandung sama mertua. Saya hari ini diberi topik tentang Roh Kudus. Saya mau baca satu ayat dari Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 14. Ada yang punya Alkitab? Boleh dibuka? Wah, luar biasa, masih ada ya suara kresek-kreseknya itu loh. Kemarin saya khotbah di Abayut kayaknya pakai HP semua. Tapi di tempat ini masih ada yang membuka Alkitab. Yang pakai HP jangan tertuduh, gak apa-apa juga ya. Atau kalau nggak ada, kita baca sama-sama ya. Ada di atas sini juga. Mari kita baca firman Tuhan pagi ini. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang percaya katakan amin. Saudara, semakin lama saya mengikuti Yesus, semakin saya yakin. Padahal umurnya baru 35, mungkin saya lebih muda dari banyak Bapak Ibu di tempat ini. Tapi saya semakin yakin bahwa waktu-waktu pengujian kita itu tidak terjadi saat kita sedang dalam kesulitan, waktu kita lagi terpuruk, lagi menderita, lagi dalam pergumulan, di dalam doa-doa yang kelihatannya Tuhan tidak mendengar. Di saat-saat itu kita malah dalam kelemahan kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Malah di saat-saat itu saya menjumpai kelemahan saya mencari Tuhan. Saya lebih rajin beribadah. Saya lebih rajin berdoa, mencari Tuhan karena hidupnya lagi di sini, benar? Tapi saya semakin yakin kalau ujiannya di dalam hidup ini itu terjadi waktu segala sesuatu dalam hidup ini berjalan sesuai dengan rancangan saya. Ada yang setuju? Saat kita mengalami kesuksesan, waktu ada kebangunan rohani di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, waktu kita mengalami kemenangan, habis camp misalnya, ya kan? Habis camp pria sejati. 1, 2, 3. Wah, harus sekali lagi nih. 1, 2, 3. Yes. Waktu kita mengalami sesuatu yang luar biasa, waktu ada mujizat yang terjadi. Ada yang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya? Banyak, wah luar biasa. Saya makin yakin kalau di dalam kemenangan-kemenangan kita, di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kita, sesuai ayat ini katakan, disitulah ujian terbesar dalam hidup kita. Karena seperti bangsa Israel, waktu Tuhan memberkati hidup mereka, mereka melupakan Tuhan. Seringkali saya ingat dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya. Waktu kuliah di Amerika saya ingat gak punya duit, ya kan? Kalau dolar ke rupiah, dolar mahal gitu kan. Waktu itu kita pergi dengan iman, saya pergi aja dengan iman berdoa, Tuhan
Kalau memang Tuhan utus saya ke tempat ini, Tuhan yang akan sediakan apa yang saya butuhkan. Amin. Nungguin nih, mau bayar kuliah sebulan. SMS mama dulu gitu kan. Aduh mah, kayaknya udah deket banget nih. Ini di bank ada duit gak gitu kan. Dia bilang belum. Waduh, doa lagi deh. Doa lagi. 2 minggu. Udah deg-degan nih. Wah gak bisa bayar kuliah. Kalau gak bayar kuliah kan keluar kuliah ya. Doa lagi. Kok gak denger-denger gitu ya. SMS lagi. Gimana ya. Udah 2 minggu lagi nih gitu kan. Dia bilang belum. Waduh bingung kan. Terus mulai apa? Berpuasa. Wah, pokoknya kalau lagi susah kita nyari Tuhan, bener? Wah berpuasa, Tuhan tolongin dah nih. Seminggu lagi, waduh udah deg-degan. Udah nih kayaknya hancur nih. Pulang deh ke Indonesia gitu kan. Beberapa hari kemudian. Tapi Tuhan itu begitu setia dan baik. Ini ada yang kasih cukup buat kamu bayar semester ini. Amin, ya kan? Kuliah. Ya selama 4 tahun ceritanya kira-kira begitulah ya. Tapi saya menemukan di saat-saat itu saat-saat momen-momen yang paling luar biasa dalam hidup saya. Karena waktu saya merasa tertekan, mengalami pergumulan. Sebenarnya yang normal kayaknya yang itu saudara. Bener gak sih? Tadi kita nyanyi. Kalau di dalam karya salib Yesus ada kemuliaan. Tahu gak tadi saudara nyanyikan sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan cuma luar biasa indah, tapi luar biasa sulit. Karena karya salib Yesus itu bukan untuk saudara terima saja. Dia mengundang saudara untuk juga memikul salib yang sama setiap hari. Artinya kehidupan kita itu bukan seperti ini ya. Kalau ada bagan gitu ya, kalau di sekolah kan naik terus hidup tuh, waduh selalu begitu. Kalau tahun ini diberkati, tahun depan pasti lebih diberkati lagi. Benar gak sih janji Tuhan seperti itu? Kalau saya baca firman Tuhan, kalau kita mengikuti Yesus, dia adalah Mesias, hamba yang penuh dengan penderitaan hidupnya. Siapa yang lagi kita ikuti? Kalau hidup kita tidak sama, hidup kita tidak sama dengan guru yang kita ikuti ini. Karena Yesus hidupnya penuh penolakan, penuh penderitaan. Jadi hari ini saya mau mengingatkan saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Amin. Di dalam penderitaan kita, waktu kita mengalami masalah-masalah dalam hidup ini, apakah mungkin di momen-momen itu Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Kita mampu dan diberikan kekuatan untuk bisa menderita bersama dengan dia. Nah kalau kita berbicara banyak tentang Tuhan, di Abba Love ini pasti kita kenal dengan yang namanya Bapa di surga. Amin. Orang nama gerejanya Abba Love, ya kan? Kita pasti sering ngomong, ya kan? Bapak Edi Leo pasti ngomong tentang hati Bapa. Jadi kita pasti kenal Bapa di surga. Maka kita berdoa, Bapa di surga. Kita memanggil dia Bapa. Yesus tentunya kita kenal. Kita kan murid Yesus, kita mengikuti Yesus. Dia mati di kayu salib buat setiap dosa-dosa kita supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Tapi pribadi yang ketiga, itu pribadi yang sering kita lupakan. Bahkan ada seorang pendeta di Amerika namanya Francis Chan. Dia menulis sebuah buku judulnya The Forgotten God, artinya Allah yang terlupakan. Yang hari ini adalah topik dari khotbah saya. Dari Allah Tritunggal, ada satu pribadi yang kita selalu tinggalkan, yaitu Roh Kudus. Banyak orang punya pandangan yang salah akan Roh Kudus. Ada orang pikir Roh Kudus itu adalah kuasa yang impersonal. Itu dia kayak apa ya? Kayak kuasa-kuasa aja gitu. Dia bukan Allah yang bisa kita kenal, Allah yang bisa kita sembah. Dia itu cuman kuasa, maka kuasa kesembuhan, nah itu Roh Kudus. Ya kan? Kuasa-kuasa mujizat, nah itu Roh Kudus. Tapi dalam hidup kita, kita tidak mengenal dia sebagai Allah yang secara pribadi. Kalau saya bisa bercerita tentang Roh Kudus dalam pengalaman pribadi mengenal Roh Kudus, dia itu sahabat yang luar biasa. Yang pertama, Roh Kudus itu
pribadi yang sangat lembut, tapi penuh dengan otoritas dan kuasa. Kalau Anda mau mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Roh Kudus adalah Allah yang sangat lembut. Dia sabar sekali dengan kita. Pernah ketemu orang yang sabar banget sama kita? Mungkin ada pemuridnya, PKS-nya di Komsel yang sabar banget. Nah itu kira-kira karakter Roh Kudus. Dia nggak kita jatuh dalam dosa, lu gimana sih hari ini? Dia ingatkan kita bahwa kita milik Yesus. Mungkin hari ini ada saudara-saudari yang merasa tertuduh. Lagi duduk di tempat ini, mungkin di atas, di bawah. Terus saudara pikir, aduh kok saya gak berubah-berubah. Aduh kok saya udah ikut Yesus sudah lama banget, tapi ya begini. Tetap marah-marah, tetap gak sayang istri, gak sayang suami. Kata-kata yang keluar dari mulut saya kok begini terus. Kok saya bergumul terus sama pornografi. Saya bergumul terus dengan utang, dengan judi. Saya gak bisa berhenti. Saudara merasa terpuruk. Tapi tiba-tiba ada suara di dalam hatimu. Dan suara itu berkata seperti ini. Anakku, aku yang memulai pekerjaan di dalam hidupmu, aku pun yang akan menyelesaikannya. Itu Roh Kudus. Dia lembut, dia setia. Kedua, Roh Kudus itu pribadi yang sangat rendah hati. Kenapa dia tuh sering terlupakan? Roh Kudus ini diutus Bapa untuk memuliakan Yesus dan tinggal di dalam kita. Kenapa dia sering terlupakan? Karena dia saking hebatnya melakukan misi pekerjaannya. Dia cuma punya satu misi, memuliakan Yesus. Ia selalu berkata kepada saudara, pandanglah Yesus, ingatlah ajaran Yesus, ikutilah Yesus, muliakanlah Yesus. Sampai kita lupa sama dia. Karena dia sorotnya Yesus terus. Kadang kita, kalau dalam hidup ini kita bisa belajar dari Roh Kudus. Kita maunya sorotannya siapa? Kita, bener gak? Kalau orang tua nih ya, nih saya sama istri nih, anak tiba-tiba, hari ini lagi taat banget. Kita bilangnya apa? Anak siapa dulu dong? Ya kan? Anak gua tuh. Giran gak taat gimana? Tuh, anak lu. Bener? Itu gimana sih? Aduh, kayak mamanya banget gitu kan. Kayak papanya banget. Kalau yang jelek-jelek begitu kan. Sama, kadang kita motivasi dalam melayani Tuhan. Motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk dilihat sama orang lain. Setuju? Kita lakukan karena tuh loh, penatua lagi ngeliatin dari belakang, hati-hati, jangan tidur. Itu loh, ntar kan gak enak gitu kan. Tahu saudara, Roh Kudus itu, dia itu begitu rendah hati. Dia itu melakukan pekerjaannya sungguh luar biasa. Dia itu selalu memuliakan Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi Roh Kudus. Yesus waktu dia dianiaya mau disalib, dia diam seperti anak domba yang akan dikorbankan. Dia dihujat-hujat, dia diludahin. Dia gak berkata apa-apa. Itu Yesus, luar biasa. Tapi waktu ada yang berani menghujat Roh Kudus, Yesus marah. Dia langsung bilang, kamu boleh menghujat aku. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Artinya apa? Menghujat Roh Kudus itu apa sih? Itu adalah waktu dimana kita membangkang, terus kita menolak apa yang Roh Kudus lagi mau lakukan dan katakan kepada kita. Kita harus bilang enggak, Tuhan enggak. Tuhan ngomong sesuatu kita bilang enggak. Seperti Firaun ya, pernah baca ceritanya, kisahnya di perjanjian lama. Firaun itu mengeraskan hati. Dia membangkang, dia berkata enggak. Aku rajanya, bukan engkau Tuhan. Roh Kudus, begitu dikasih Yesus, dia lembut, tapi penuh dengan kuasa. Bahkan sebelum saudara dan saya mengenal Yesus, dialah yang menarik kita untuk mengenal Allah. Dia yang mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita. Jadi kalau kita lagi melayani seseorang, jiwa-jiwa, mungkin ada yang lagi mencoba
membagikan Injil kepada tetangganya, kepada keluarganya. Kita kadang-kadang merasa takut, bener gak sih? Saya bisa gak ya? Aduh saya mah kayak begini, ntar saya cerita tentang Tuhan Yesus dia bilangnya begini lagi. Lu aja kayak begitu, ngapain lu cerita-cerita begini sama gua, bener kan? Saya mah siapa? Nah di situ Roh Kudus sebenarnya yang bekerja di dalam hidup teman-teman kita, keluarga kita. Yang kita lakukan sebagai saksi Kristus kalau engkau pengikut Yesus hari ini. Kita cuman bergabung dengan Roh Kudus. Karena dia yang melakukan segalanya. Dia yang mempersiapkan hati-hati kita. Bahkan sebelum waktu kita masih jauh dari Tuhan. Roh Kuduslah yang mencari kita. Dia menuntun kita. Dia membawa kita. Hari ini ada saudara-saudari yang duduk di sini. Karena Roh Kuduslah yang menuntun saudara untuk duduk dan mendengar. Apa yang Tuhan mau katakan hari ini. Bukan cuma yang ngundang ke ibadah ini. Jadi Roh Kudus yang merubahkan kita. Apalagi tentang Roh Kudus. Dia menghibur kita waktu kita sedang terpuruk. Dia mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dia menegur kita. Dia juga menolong kita untuk berdoa. Ada yang sulit untuk berdoa? Saya mau jujur, saya sulit untuk berdoa. Kenapa? Baru tutup mata, keinget yang lain gitu kan. Kadang kita begitu ya. Kita mau berdoa, kita berdiam diri. Tapi rasanya tuh di dalam tuh kayak banyak ombak gitu. Gak bisa berdiam diri mendengar suara Tuhan. Kita lihat orang lain, aduh kok bisa ya orang berdoa seperti itu, menyembah Tuhan seperti itu. Kenapa Roh Kudus diberikan untuk membantu kita berdoa? Karena berdoa itu susah. Karena doa itu bukan cuma sesuatu yang kita lakukan. Doa itu adalah kenyataan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita gak pernah jujur sama Tuhan, ada di mana saudara hari ini berada? Kalau kita gak pernah jujur pada Roh Kudus, kita gak akan pernah bisa berdoa. Dia menolong kita. Dia memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Dan dia mengajar dan memuridkan kita. Lewat sekolah kehidupan. Lewat jemaat-jemaat yang lain. Dan juga suara di dalam hati kita. Dia menuntun kita kepada kebenaran yang satu dan kebenaran yang lain. Itu Roh Kudus. Bagaimana? Apakah saudara mengenal pribadi Roh Kudus ini? Gimana sih kok kita bisa melupakan Roh Kudus? Saya mah udah Kristen udah lama. Saya mah udah beribadah udah 20 tahun di sini. Memangnya bisa kita melupakan Allah? Bisa. Ada seorang pendeta di Amerika juga namanya Craig Groeschel. Dia bilang begini. Kamu bisa jadi orang Kristen ateis. Loh, Kristen, ateis dong. Kok Kristen ateis itu apa? Gini, Kristen ateis itu seperti ini. Kristen yang pengetahuan teologinya luar biasa. Mungkin saudara pernah belajar tentang doktrin Allah. Saudara belajar tentang ajaran-ajaran Yesus. Saudara belajar tentang bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Tapi di dalam praktek gaya hidup sehari-harinya Anda ateis. Kok bisa? Karena kita hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kemampuan-kemampuan kita. Waktu kita bekerja, waktu kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Kita bergantung kepada apa yang kita bisa lakukan. Yang kita bilang, Tuhan bentar dulu. Ini bagian saya. Tuhan, saya. Ya kan? Pelayanan soal jiwa-jiwa, bisnis soal makan. Beda dong. Apakah bisa kita hidup seperti itu? Mungkin itu kenapa kita gak membutuhkan Roh Kudus lagi dalam hidup kita. Mungkin mengapa kita melupakan dia. Ada satu kata-kata dari Francis Chan, orang yang menulis buku ini. Dia berkata begini, bahasa Inggrisnya ya. Why would we need to experience the Comforter, Holy Spirit, Roh Kudus, if our lives are already comfortable? Bahasa Indonesianya. Kita tidak akan membutuhkan sang penghibur, Roh Kudus. Kalau hidup kita sudah nyaman dan selalu terhibur. Dia penghibur. Tapi kalau hidup kita selalu terhibur, mengapa kita membutuhkan penghibur? Kita pasti melupakan Roh Kudus. Apa yang menghibur kita hari-hari ini? Ayo jujur ya. Drama Korea kadang-kadang lebih menghibur daripada
Roh Kudus, amin. Ada yang semalam tidurnya nonton drama Korea. Ya kan? Sebenarnya salah gak sih nonton-nonton? Enggak lah. HP kita contohnya. Lebih menghibur kita? Sering banget ya menghibur kita. Ada yang pernah lagi kejebak macet kalau di mobil lagi ngapain kita ya? Pasti di HP kan ya? Iyalah, masa celongo-celongo, saya juga punya HP. Ya kan? Saya pernah makan di satu restoran di Amerika. Oh ini sering banget sih. Mungkin cuma bukan di Amerika, di mana-mana kali di seluruh dunia. Ada satu bapak sama anak, dua-duanya lagi makan. Wah saya bilang, wah seru juga ya bapak dan anak ceritanya makan gitu, diajak keluar makan. Tapi dua-duanya di HP. Satu di sini, satu lagi di satu lagi gitu kan. Terus gak ngomong apa-apa. Saya perhatiin, makanannya datang. Makan. Anaknya nonton, bapaknya nonton. Ya kan, selesai, bayar, pulang. Terus saya bilang, oh mendingan makan di rumah aja ya. Masa kita makan sambil ngeliatin HP dua-duanya. Nah ini kalau ada yang merasa, aduh itu saya, jangan merasa tertuduh ya. Hari-hari ini tantangan jadi orang tua. Saya sendiri merasakan hal itu. Saya cuma mau bertanya, apakah kita punya penghiburan-penghiburan yang lain sehingga kita tidak butuh lagi penghiburan Roh Kudus? Ada bius-bius, ada pelarian-pelarian yang kita sering kunjungi sehingga Roh Kudus tidak menjadi tempat pelarian kita lagi. Apalagi kalau kita dalam hati kita nih, Tuhan lagi menyembuhkan sesuatu, Tuhan lagi menunjukkan ada hal-hal yang dia lagi bilang, ayo aku mau ajar kamu sesuatu dalam hal ini. Enak gak sih diajar? Enggak enak. Yang enak saya doain habis ini ya. Enggak enak diajar. Mana ada yang enak diajar, ya kan? Oh makanya rasanya kayak aduh saya mau lari ya Tuhan, gak mau deh. Aduh komsel lagi, aduh. Ntar saya diingetin lagi sama orang-orang di sana. Aduh rese lah, gak mau. Tahu saudara, waktu Tuhan lagi menyembuhkan sesuatu, dia lagi mengerjakan sesuatu dalam hati kita. Kita gak boleh lari ke penghiburan-penghiburan yang lain. Karena Roh Kudus lah penghibur kita yang sejati. Kalau dia terlupakan, dia duduk di ruang hati kita, di pojokan, dikasih kursi. Ya udah ya, Roh Kudus di situ aja. Ini saya di sini. Sedih gak sih punya sahabat seperti itu? Kita berpikir kemampuan kita yang memberikan hasil dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan sendiri saya merasa sering saya berkata, oh ini kan karena saya mampu berbicara di depan banyak orang. Makanya saya bisa. Itu salah. Padahal itu adalah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, karunia Tuhan. Kita lupa bahwa dialah yang punya kuasa, bukan kita. Waktu melakukan disiplin-disiplin rohani, siapa yang udah mulai praktek disiplin rohani? Ada yang coba berpuasa? Tahu kalau komsel itu disiplin rohani, datang komsel. Ya, semakin kita datang komsel, semakin kita menjadi tidak egois. Tahu dari mana? Ya kan datangnya ke rumah orang lain, ya kan? Nyaman gak sih? Kadang gak nyaman gitu kan. Oh yang milih makanannya ini nih. Kalau di sana gitu ya, dipilihin kan makanannya. Kalau orang Amerika itu sangat individualistis gitu. Di area komsel aja itu kalau udah datang komsel itu udah kebangunan rohani. Kenapa? Karena sangat individualistis. Kalau sini kan orang sering makan bareng gitu ya. Kita bilang ayo datang ke komsel. Ngapain? Ya kalau orang datang komsel, wah luar biasa. Tuhan sedang bekerja di tempat ini gitu. Datang ibadah. Jamnya kan yang milih bukan saudara kan? Ada yang pilihin. Tapi waktu saudara datang, saudara bilang, saya mau ikut dengan komunitas ini. Ada sesuatu yang terjadi dalam kita. Kita menjadi lebih tidak egois. Kita menjadi satu tubuh dengan komunitas di tempat ini. Tapi saudara perlu tahu, waktu saudara berpuasa, waktu saudara membaca firman, waktu saudara berdoa, waktu saudara berdiam diri, waktu saudara praktek sabat, yang merubah saudara bukan saudara sendiri. Roh Kuduslah yang merubah saudara. Saudara tidak bisa merubah diri saudara sendiri. Kita juga bisa terjebak, berfokus mengejar mujizat-mujizat dan perjumpaan-perjumpaan supra alamiah. Sampai kita melupakan bahwa tanda-tanda itu sendiri
hanyalah petunjuk kepada Allah. Tujuan akhir dari tanda-tanda itu adalah supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi kalau kita gak punya hubungan dengan Allah Roh Kudus ini, kita mengejar apa yang dia berikan, itu sama kayak ayat di Ulangan itu. Kita lupa bahwa Allah adalah hadiah yang paling terindah, bukan pekerjaan tangannya. Dalam firman Tuhan, kemuliaan Tuhan itu adalah karakternya. Jadi kalau kita bilang kemuliaan Tuhan itu apa sih? Glory, bahasa Inggrisnya. Itu bukan perasaan kalau lagi penyembahan tiba-tiba menggigil gitu kan ya. Karena AC-nya dingin banget. Atau musisinya nih, waduh luar biasa sekali. Sampai kita merasanya diangkat ke surga yang ketujuh gitu. Apakah itu kemuliaan? Bukan. Definisi kemuliaan di dalam firman Tuhan adalah karakter Allah sendiri. Jadi kalau kita mau mengenal kemuliaan Allah, kita harus mengenal karakternya. Semakin lama saya menikah dengan istri, semakin saya mengenal karakternya. Benar? Itu mengenal yang beda. Itu mengenal yang dengan pengalaman pribadi. Bukan cuman, saya Google aja nih ya, namanya Tatia Setiawan. Dia tinggalnya dulu di Bandung. Dia tuh hobinya seperti ini. Enggak. Mengenal ini adalah mengenal di mana saya menikah dengan dia. Saya berkomitmen dengan dia. Saya hidup dengan dia. Jadi saya tahu karakternya. Itulah yang disebut dengan kemuliaan. Jadi kalau kemuliaan itu adalah karakter Allah sendiri, kita harus rindu, mencari, mengenal karakter Roh Kudus ini. Dia dilupakan, dia ditaruh di samping sana, kita hidup sendiri. Kita bilang saya percaya dengan Yesus, padahal Roh Kuduslah yang harusnya memimpin kita mengenal Yesus. Akhirnya kita berhenti menjadi saksi. Mungkin itu mengapa kita berhenti melihat kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita, karena kita berhenti menjadi saksinya. Kita berhenti membangun komunitas dan rumah Tuhan di tempat ini. Maka kita gak membutuhkan lagi karunia Roh Kudus yang dinyatakan. Pernah melayani orang lain saudara? Kalau saya bilang begini, khotbah itu adalah tugas yang paling gampang di gereja. Yang paling susah apa? PKS. Saya jadi PKS sejak umur 13 tahun. Orang itu susah sekali berubah, benar gak? Saya tahu karena diri sendiri juga begitu. Marah-marah dari dulu, Tuhan kok saya marah-marah terus. 20 tahun masih marah-marah. Dan kita gak bisa ngerubah orang lain, boro-boro ngerubah diri sendiri aja gak bisa, benar gak? Tahu saudara, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk bisa melayani orang lain. Makanya coba layani jiwa-jiwa supaya merasakan, saya tuh bener ya, gak punya kuasa. Saya tuh gak bisa ngerubah orang. Saya gak bisa ngerubah diri sendiri. Tuhan tolongin saya dong. Waktu kita ada di situ, kita akan mengalami perubahan. Jadi ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat yang dia bapai. Khususnya jemaat di Korintus. Mari kita baca 1 Korintus 12. Ayat 1 dan 3. Ini apa yang Paulus ajarkan tentang Roh Kudus kepada jemaat di Korintus. Saya bacakan buat saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Roh Kudus, dapat berkata terkutuklah Yesus. Ingat ya karakter Roh Kudus yang saya katakan tadi. Dia selalu menunjuk kepada Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi apa yang diajarkan di sini ada kata Yunaninya. Paulus bilang, saya tidak mau kamu tidak mengenal Roh Kudus atau kamu harus mengetahui kebenarannya. Di bahasa Indonesia kurang jelas. Di bahasa Inggrisnya kita lihat, jangan tidak mengetahui ini kata-katanya adalah uninformed. Coba ke slide yang selanjutnya. Misunderstand, ignorant, or unaware. Dalam bahasa Yunaninya ini adalah akneo. Coba katakan akneo. Artinya
tidak mengenal secara dekat. Atau mempraktekkan karunia-karunia ini. Jadi dia bilang, saya gak mau kamu jadi jemaat yang tidak mengenal Roh Kudus dan tidak menggunakan karunia-karunia yang ada di tengah-tengah kamu. Itu bukan karunia kamu. Itu karunia siapa? Roh Allah. Dan karakternya dia adalah apa? Dia selalu menyorot Yesus. Jadi tahu dari mana kalau Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Waktu kita komsel, waktu kita ada di dalam ibadah. Tahu gak sih ini tuh gemeteran-gemeteran gitu. Itu apa karena cuman emosi aja? Atau apakah ini pekerjaan Allah yang sesungguhnya? Ini adalah tesnya. Ujiannya adalah apakah roh yang berada di situ berkata terkutuklah Yesus atau Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara perlu mengenal Roh Kudus. Bukan cuma menggunakan karunia-karunia, kita harus tahu ini siapa. Apakah ini Roh Allah sendiri? Karena Roh Kudus akan selalu berkata, Yesus adalah Tuhan. Dia gak mungkin mengutuk Yesus. Apakah saudara mengenal Roh Kudus? Di pasal yang sama ada 9 karunia milik Roh Kudus. Mari kita lihat. Mungkin kita udah sering ya berbicara tentang hal-hal ini. Tapi saya cuma mau mengulas saja. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Oke, coba kita pause dulu. Ini karunianya siapa? Kok saudara bisa pakai? Ini karunianya siapa? Kok saudara bisa gunakan? Nih kata-kata kuncinya. Dipinjemin. Kalau dipinjemin, jangan ngerasa milik sendiri. Bener gak? Ya, saya tahu ini ya. Kalau kita nyetir mobil sendiri dibanding nyetir mobil orang, beda gak? Beda. Kalau nyetir mobil sendiri nih, ditabrak kan, jeder gitu. Ya udah, aduh sedih sih. Ya tapi mobil sendiri ya kan, benerin. Coba dipinjemin, mobil bagus banget nih. Ya kan, electric car ceritanya. Wih. Wah, sentuh aja udah kayak, dipinjemin sama Pak Edi Leo, nih mobil saya. Tolong ya, dijaga. Terus kita nyetir. Nyetirnya gimana? Sama gak kayak nyetir mobil sendiri? Enggak, ya kan? Nggak nyalip-nyalip, gini-gini. Sabar pasti kan, ada tikungan, berhenti dulu. Pelan-pelan, kalau nggak bisa nyetir keluar dulu. Nyampe nggak ya gitu kan, masuk lagi. Sama. Kalau karunia Roh Kudus milik Roh Kudus, itu bukan punya kita. Jadi yang ngaku-ngaku, wah gue ini karunianya bernubuat. Jangan salah, bukan punya lo. Ini punya Roh Kudus. Tapi kenapa kok Roh Kudus pinjemin kepada kita? Nah kita baca 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11 ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dipinjemin. Bahasanya ya. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tujuannya apa dikasih karunia-karunia ini? Kepentingan bersama. Roh Kudus itu sangat mengasihi gerejanya karena Yesus sangat mengasihi tubuhnya. Jadi waktu dipinjemin itu dia bilang begini, aku pengen membangun seseorang di tempat ini. Kamu mau gak saya pinjemin supaya kamu dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus bilang seperti ini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Artinya Roh Kudus itu punya kehendaknya sendiri. Jadi kalau ada saudara yang mau menggunakan karunia-karunia untuk kehendak saudara sendiri. Akhirnya jadi bablas. Kenapa? Karena Roh Kudus ingin melakukan kehendaknya. Nah katanya di sini pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bahasa Yunani itu phanerosis yang artinya di mana kita mendapat karunia manifestasi. Artinya waktu karunia itu bekerja kita bisa melihat pribadi Roh Kudus.
Waktu kita mendapatkan 9 itu, tuh Roh Kudus bisa pilih kapan aja dia mau kasih. Nih, saya pinjemin. Ya kan? Tiba-tiba saudara punya hikmat. Nah tapi hikmatnya bukan cuman kayak hikmat baca buku ya. Ini hikmat yang gak bisa dipelajari karena supernatural. Tiba-tiba ada aja hikmatnya. Nah banyak orang tua butuh hikmat supernatural. Amin. Anak zaman sekarang kritis-kritis, bener gak? Anak saya satu hari nanya saya. Dia bilang, "Pak, Papa masih punya nenek sama kakek?" "Punya." "Oh enggak, Papa masih punya nenek sama kakek kayak saya punya nenek sama kakek?" "Ya saya dulu punya, tapi sekarang sudah meninggal." Gitu kan. Meninggal itu apa Pak? "Ya udah dikubur." "Dikubur itu apa Pak?" "Ya di bawah tanah." "Terus orangnya kemana?" "Ya ke surga." "Surga itu di mana Pak?" Waduh, ini pertanyaan udah susah nih kan. Saya pendeta, tapi saya bingung juga. Jelasinnya ke anak umur 5 gimana nih? Butuh hikmat super alami, benar? Tapi saya melihat ada teaching moment yang Tuhan lagi berikan di situ. Saya tanya, Tuhan ngomongnya apa nih? Ada super alami datang. Bilang ini, surga itu tempat di mana Yesus berada. Kita semua satu hari akan pulang pada Yesus. Jadi satu hari kamu, saya, mama, adik kamu, kita semua pulang. Oh begitu. Satu kali dia lagi berkunjung ke rumah keluarganya. Dia dapat hikmat supra alami juga. Lagi ngobrol-ngobrol ada orang meninggal, keluarga meninggal. Tiba-tiba dia bilang, "Tahu nggak? Ini si Oma ini ada di mana?" "Dia ada di surga bersama dengan Yesus." Wow, gitu kan. Dia sih cuma ngulang apa yang saya ngomongin aja gitu kan. Tapi tahu saudara, Roh Kudus bisa memakai kita. Umur berapapun Roh Kudusnya gak dapat Roh Kudus yang versi kecil. Roh Kudus yang sama tinggal di anak saudara dan juga di dalam saudara. Maka ada hikmat yang luar biasa. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan yang biasa, ini pengetahuan supra alami. Kita baca di firman Tuhan. Kayak Ananias waktu dia berdoa, Tuhan bilang, "Coba kamu pergi ke alamat yang ini, nomor segini." Mana bisa tahu ya? Ini dikasih tahu gitu. Ini pengetahuan yang luar biasa. Nah saudara, Tuhan juga bisa melakukan hal itu. Satu hari saya lagi berdoa untuk anak Komsel. Tiba-tiba saya melihat sebuah kayak gambar gitu. Dan di gambar itu saya lihat dia mengalami kecelakaan. Jadi saya ambil HP saya SMS dia, saya bilang, "Kamu baik-baik saja? Aku tadi lagi doa dapat sesuatu nih dalam hati aja ya." Saya nggak ngelihat gambar kayak gimana, kayak nonton TV sih. Cuman dalam bayangan saya, dalam doa saya itu saya melihat di mata rohani saya itu ada gambar dia mengalami kecelakaan. Dia kaget gitu. Terus saya cerita, dia bilang, "Oh saya baik-baik saja." Besoknya tabrakan mobil. Tabrakan mobil, hancur-hancuran mobilnya. Dia sedih banget, itu mobil satu-satunya dipakai bertiga kakak adik. Dan orang tuanya itu gak punya duit lah, itu mobil satu-satunya. Jadi papa mamanya udah kesel sekali, anak-anaknya juga udah pikir, aduh gimana nih mobil satu-satunya hancur gitu kan. Lalu mereka ngerasa terpuruk keluarga itu. Sampai akhirnya tiba-tiba dia inget ada SMS dari saya. Dia buka, dia bilang, "Kak, saya baru inget kakak SMS kemarin." Itu tuh kayak saya diingetin, Tuhan udah tahu bahwa ini akan terjadi dan dia mau mengingatkan saya kalau sayalah yang memelihara hidup kamu. Tahu saudara, anak-anak Komsel kami berdoa dan merasa mereka mau patungan untuk membelikan mobil. Nah ini ngomong-ngomong anak-anak ini anak kuliahan ya, gak punya duit, makannya aja Indomie setiap hari. Tapi waktu mereka berdoa saya sungguh terharu karena mereka benar-benar patungan. Duit yang mereka punya semuanya diambilin, terus mereka nyuci mobil. Nyuci mobil ditanyakan, "Ini lagi nyuci mobil buat apa?" "Oh ini kita lagi mau patungan untuk teman kita yang mobilnya hancur." Pada minggu selanjutnya, satu gereja Tuhan berbicara kepada PKS yang lain dan berkata, "Ayo kita berkati keluarga ini."
Mereka beli mobil itu kita surprisein gitu ya. Habis ibadah kita ajak ke belakang. Terus kita kasih kunci mobil. Cek. Kaget kan? Ini apa? Ini mobil kamu. Wah, enggak, saya enggak punya mobil. Ini mobil kamu. Maksudnya? Ini mobil kamu. Wah, mereka terharu sekali. Papanya bilang, saya baru melihat ada jemaat yang begitu mengasihi anak-anak saya. Tuhan bisa memakai karunia-karunia-Nya untuk kita bisa melayani orang lain. Untuk kepentingan bersama. Amin. Bagaimana jadi cara kita mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus? Saya cuma punya 3 poin untuk saudara. Dan terus abis ini saya udah selesai. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saudara untuk praktek karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam diri sendiri kita harus ingat. Jangan ada motivasi-motivasi egois yang akan menyabotase kemuliaan Allah. Jangan biarkan itu ada di situ. Karena kita manusia akhir zaman ini begini loh. Kita gak nyadar bahwa kita itu terbatas. Kita merasa kita bisa melakukan segalanya. Nah ini yang bikin iman itu tidak dibutuhkan lagi. Ini yang bikin kita melupakan Allah karena kita gak menyadari dan menerima keterbatasan kita. Sorry nih saudara ya, saya mau berkata Allah mengasihi saudara, engkau diciptakan dengan penuh potensi-potensi, engkau diberkati tapi engkau juga terbatas. Itu kenapa di dalam Kejadian kita diciptakan dari tanah, tapi kita diberikan nafas kehidupan Allah. Nafas kehidupan Allah itu berkata tentang potensi, apa yang Allah taruh di dalam hidup kita, tapi kita sebenarnya cuman tanah. Kalau kita lupa kita tanah, kita cuman ngomongnya potensi-potensi terus, kita gak akan lagi membutuhkan kuasa Roh Kudus. Biar kita menjadi lagu yang kita sering nyanyikan itu, saya semakin berkurang agar Kristus semakin bertambah. Nomor 2, waktu kita praktek di dalam tubuh Kristus, kita harus ingat bahwa karunia-karunia itu hanya dipinjemin. Itu milik Roh Kudus. Kita memakainya untuk kepentingan bersama. Fokusnya ada di mana? Kepentingan bersama, bukan kita. Kita berdoa, kita bilang Tuhan aku mengasihi orang ini. Tuhan aku gak tahu dia siapa. Tuhan aku mau jadi saluran berkat-Mu hari ini. Kalau saudara punya motivasi seperti itu, saya percaya itu hatinya Roh Kudus dan dia akan menggunakan saudara. Jadi punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. Digerakkan oleh kasih Bapa untuk orang lain. Pasti kita gak akan menyalahgunakan karunia-karunia. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kalau kita gak mengenal Roh Kudus, kita hanya menggunakan karunia-karunia tanpa mengenal suaranya, saudara akan kesulitan untuk berjalan di dalam roh, dalam kehidupan sehari-hari. Karena bukan cuma mujizat dan tanda-tanda, tapi adalah pribadi yang ingin menemani saudara setiap hari. Jangan berhenti menjadi saksinya, karena kalau kita berhenti menjadi saksi Kristus, kita gak membutuhkan kuasa yang dicurahkan kepada jemaatnya. Dan yang paling penting, ingat saudara, kita hanya bergabung dengan apa yang Roh Kudus sudah lakukan sebelum kita datang. Sebelum kita ibadah nih ya, sebelum saudara duduk di tempat ini, tahu siapa yang udah ada di tempat ini? Roh Kudus. Jadi kita bukan mengundang Roh Kudus untuk datang, kita diundang untuk bersama dengan Roh Kudus. Kita diundang untuk masuk kepada pekerjaannya yang ada. Jadi kalau saudara nih ya mau dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan, jangan bilang gini, Tuhan tolong dong, lawatlah kami, lakukan sesuatu. Bukan doa yang salah, tapi ingat Tuhan sudah ada di sana. Allah Roh Kudus sudah bekerja, dia sudah mempersiapkan hari ini nih, pas makan siang, habis kebaktian, ada jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan. Dia udah atur schedule kita. Bahkan waktu kita melangkah, kita nggak harus sulit merasa kayak harus lakukan apa. Roh Kudus akan memberikan apa yang saudara harus katakan. Dia yang mempertemukan saudara dengan orang-orang damai. Itu adalah kebenarannya. Jadi pertanyaannya yang harus saudara pertanyakan adalah ini. Apakah yang engkau lagi lakukan di tempat ini, Tuhan? Pakai diriku, pakai hidup aku. Saya percaya
kalau kita melepaskan ilusi kontrol di dalam hidup kita. Kita sadar betapa kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Rancangan-rancangan kita, bisnis-bisnis kita, itu semuanya adalah pemberian berkat dari Allah Bapa. Saya percaya kalau kita hidup seperti itu, kita menjadi manusia yang dipenuhi oleh Roh. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Roh Kudus, saya percaya kita tidak akan lagi melupakan Dia. Dan kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus, terbuka kepada karunia-karunia yang Dia sedang berikan, pinjamkan kepada kita, kita akan menjadi komunitas jemaat yang luar biasa, mengenal Allah. Percaya saudara-saudara bahwa Roh Kudus mau memakai saudara di tempat ini? Mari kita bangkit berdiri. Ada satu hal yang saya pelajari. Kuasa Roh Kudus itu bukan alunan musik yang kita dengar. Kuasa Roh Kudus itu bukan ruangan ber-AC yang nyaman yang ada di sini hari ini. Kuasa Roh Kudus itu bukan seorang pengkhotbah yang berapi-api dan luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu adalah angin yang lembut, yang bertiup tanpa saudara ketahui. Dia merancang sesuatu di dalam momen ini, di dalam kehidupan saudara. Dia dekat. Saya belajar, saya cuma punya satu doa waktu saya melayani. Saya cuma bilang, "Come, Holy Spirit." Roh Kudus, kami sembah Engkau. Kami gak mau melupakan Engkau. Engkau Allah yang patut disembah. Engkau Allah yang hadir. Hari ini saudara, mau gak kita meresponi apa yang telah kita dengar? Sambil kita menyanyikan lagu penyembahan ini, kita ingat bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia mau berjumpa dengan saudara hari ini. Maka mari kita tenangkan hati kita. Kita boleh ambil napas dalam-dalam. Ingat, jangan ingat hal-hal yang lain. Mari kita berada di momen ini, di momen yang kudus ini. Mari kita serahkan tubuh kita. Kita angkat hati kita. Kita berikan pikiran kita kepadanya. Holy Spirit, come. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Holy Spirit, come. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan saudara, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdiam diri. Hari ini Dia Allah yang lebih dekat dari udara di sekitar tubuh kita. Itu yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di sekitar kita. Dia dekat dengan kita. Dia kebenaran yang ada di dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat-saat kesesakan, kita bisa bergantung kepadanya. Waktu kita menderita, Dia menyemangati kita. Dia berkata, aku akan membuat engkau, merubah engkau menjadi seperti Yesus. Jangan menyerah anakku, jangan menyerah. Aku ada bersama denganmu. Hari ini kalau saudara butuh jamahan Roh Kudus, sekali lagi ini bukan cuma sesuatu yang emosional. Ini datang dari kerinduan hati, sama seperti lagu yang kita nyanyikan. Jamahku Tuhan, aku mau kenal, aku mau intim, aku mau membangun hubungan Roh Kudus. Maafkan aku, ampuni aku Tuhan kalau aku melupakan Engkau. Engkaulah sahabat yang sejati, yang selalu berada bersamaku. Engkau yang menuntun aku, Engkau yang memberkati aku, Engkau yang selalu membawa aku kembali kepada identitasku, bahwa aku milik Bapa. Kalau itu engkau saudara, angkat tanganmu, responi Tuhan hari ini. Bukan untuk dilihat orang lain. Ini respon hati dari dalam hati saudara. Katakan, Roh Kudus, jamah aku, pakai aku. Biar dia lakukan apa yang dia ingin lakukan. Kehendaknya terjadi. Tuhan, jamah kami hari ini. Jamah kami hari ini. Holy Spirit, come. Come in this room. Come with your sweet, sweet presence. Hadirat-Mu Tuhan yang begitu manis, yang begitu lembut. Jamah mereka Tuhan hari ini yang butuh kesembuhan ilahi. Jamah kami Tuhan atas rasa tertolak yang mungkin datang dari dunia ini, dari orang tua kami. Hari ini saudara, bukan cuma untuk orang yang mengangkat tangannya. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan hari ini? Karunia-karunia yang dipinjamkan Roh Kudus hadir di sini. Hari ini maukah saudara mendekati orang yang ada di samping saudara? Maukah saudara melayani orang lain? Karena waktu kita melayani orang lain, kita berkata, Tuhan, aku terbatas tapi Engkau tidak terbatas.
Hari ini aku punya masalah, tapi waktu aku melayani orang lain, Engkaulah yang menjawab masalah-masalah dalam hidupku. Hari ini adalah suatu aktivitas yang kita lakukan dengan iman untuk menaruh orang lain lebih penting daripada hidup kita. Saudara mau gak? Kalau ada orang yang mengangkat tangan, tetap angkat tangan saudara. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Mungkin saudara bilang, saya bukan PKS, saya bukan pemimpin. Hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak memandang itu. Tuhan mau memakai setiap saudara. Mari coba buka mata saudara. Kalau ada orang yang mengangkat tangannya, tetap angkat tangan. Yang butuhkan jamahan Roh Kudus hari ini, mau sampiri. Coba hampiri. Datang ke mereka, doakan mereka, layani mereka. Mari, saya berikan izin hari ini untuk teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak di tempat ini, bapak ibu-ibu di tempat ini. Layani orang yang ada di sebelahnya. Mari doakan mereka. Mari doakan, tanya apa yang bisa saya doakan hari ini. Dengar suara Roh Kudus. Dengar apa yang dia mau lakukan. Jangan merasa tidak bisa. Jangan merasa tidak layak. Hari ini Roh Kudus ingin memakai saudara. Mari bergerak. Ya, mari bergerak. Doakan orang-orang di sekitar saudara. Kalau ada yang butuh kesembuhan, hari ini saya percaya ada karunia kesembuhan yang luar biasa milik Roh Kudus. Kalau hari ini ada yang butuh kelepasan, hari ini ada karunia pelepasan yang luar biasa. Bukan karena ada pengkhotbah yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang hebat. Holy Spirit, come. Lawat kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus akan bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau luaskan Roh Kudus terus menjamah setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Dalam setiap keadaan kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.